Halo semuanya, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan pada summary kali ini, kita akan membahas kutipan original handwritten manuscript yang mana itu ditulis lagi di dalam buku Evangelism, di mana kita mau melihat dari tulisan asli yang ditulis oleh Mrs. White. Dan untuk penjelasan mengenai kutipan ini bisa dilihat di video part 4 The Heavenly Trio. Jadi di original handwritten manuscript ini sebelum diperbaiki dia gunakan kata apa? Person kan? Nah, kita mau analisa apakah saat dia salah tulis itu dia perbaiki karena salah tulisnya, atau saat diperbaiki dia tahu tidak salah dan dia ganti karena tidak salah. Jadi arti dari kata yang dipakai harus beda dengan yang dia ganti. Karena kalau artinya sama, kenapa dia mau ganti, bukan? Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau karena beda sehingga diganti, kenapa tulis yang beda? Dan kalau kemungkinan keduanya, kalau artinya sama, kenapa diganti? Jadi saat Mrs. White tulis, kita mau lihat Mrs. White yang tidak salah ganti. Nah, kalau sengaja tulis artinya dia tidak salah. Pertanyaannya, kenapa dia ganti? Yang di tengahnya antara dia ganti karena artinya berbeda atau dia ganti karena artinya sama adalah artinya sama tapi beda. Artinya di antara kemungkinan pertama dan kedua yang baru kita sebutkan, pernyataan di tengah-tengahnya artinya pernyataannya sama tapi beda. Apa artinya sama tapi beda? Samanya itu kenapa pakai person, dan bedanya itu kenapa dia rubah. Dan walaupun dirubah tetap tapi sama karena personality itu artinya person. Jadi saat pakai person, kata person itu sama dengan personality. Dan saat pakai person itu walaupun person pun sama dengan personality-nya. Jadi bedanya itu adalah waktu dirubah. Kenapa dia rubah ke arti yang sama? Karena katanya berbeda. Jadi karena kata beda, apakah artinya beda? Jawabannya adalah ada dua. Tidak waktu tulis person, dan jawabannya adalah iya waktu pakai kata personality. Jadi penting sekali untuk bisa jelaskan ini, karena kalau saya tidak bisa menjelaskan, saya akan menerima Trinitas. Oke, jadi kita mau reason sekarang, walaupun ini bukan berdasarkan grammar, tapi yang mau diambil adalah prinsipnya. Jadi, personality ini tidak bisa terpisah dari person, tapi person ini bisa dibilang bisa bebas dari ality-nya. Kalau bicara person, bisa tanpa ality-nya, tapi tidak bisa bilang personality tanpa person-nya. Nah, kalau bicara person itu bicara oknum tubuhnya. Contoh bicara person, kalau bicara personality itu bisakah tidak ada personnya? Jawabannya tidak. Contoh, how many persons can attend the meeting? 35. Artinya dari 35 yang hadir di meeting yang adalah person ini, berapa yang cerewet? 5. Nah, dalam hal ini 5 ini adalah personality, tapi 5 ini adalah person. Jadi personality dari 5 person yang cerewet. Nah, dari 5 persons ini, karena semua cerewet, 5 person dan 1 personality karena semua cerewet. Artinya, apakah 5 person 1 personality? Tidak, karena personality itu tidak ada yang sama. Personalities bisa dibilang karakteristik. Dari 5 persons ada 5 karakteristik. Tapi saat gunakan kata personality, itu bisa bilang personnya, karena personality tidak ada personnya. Dengan bilang karakteristiknya, saya sedang bilang personnya. Bisa dibilang personality-nya itu mewakili personnya. Nah, kenapa otomatis bilang personality itu sedang bicarakan personnya? Personality itu dikaitkan dengan person itu sendiri. Bicarakan person, otomatis bicarakan personality. Tidak, bicarakan personality itu bicarakan person.
Iya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang kutipan yang mengatakan The Lord Jesus came to our world to represent the Father. He represented God and not as an essence that pervaded nature, but as a God who has a personality. Dikutip dari manuskrip 24 tahun 1891. Di sini dikatakan God itu person. Nah, kalau bilang essence itu berlawanan dengan person. Artinya kalau bukan essence, artinya God itu person. Tapi Mrs. White gunakan personality, iya, itu sama. Kenapa? Karena Mrs. White tahu akan hal itu. Buktinya bahwa person itu, God itu adalah person karena dia ada tubuhnya. Dan Matius 5:8, orang yang clean heart akan melihat God. Jadi ada pertanyaan, di tahta surga ada berapa person? Jawabannya 2. Di 2 tahta ada berapa personalities? 2. Dari mana tahu? Karena setiap persons memiliki 1 personality. Kenapa? Karena Bapa bukan anak. Personality God itu apa? Bapaknya anak. Personality Jesus Christ apa? Anaknya Bapa atau the only begotten Son. Jadi ciri-ciri khas itu adalah karakteristik, di mana karakteristik itu kata dasarnya karakter. Artinya kalau di Christ Object Lesson halaman 69 digabung dengan bilanglah, kita bilang yang selamat itu jumlahnya 144.000. Ini hanya contoh saja ya. Jadi ada berapa karakter yang masuk surga? Jawabannya 144.000. Kenapa? Karena tidak ada yang karakternya sama. Tapi samanya atau satu karakter itu yang sama itu adalah benci dosa dan cinta kebenaran. Jadi perfectly reproduce-nya itu dalam kebenaran dan benci dosa. Tapi pertahankan perbedaan karakteristiknya selama-lamanya. Karakter Kristus yang buat satu itu adalah karakter yang benci dosa dan cinta kebenaran. Jadi rohnya sama tapi karakter berbeda. Tapi saat perfectly reproduce, tidak bisa kehidupan orang menghidupi kehidupan orang lain. Artinya when the character of Christ perfectly reproduced, ini bicara buah rohnya yang sama. Demikianlah summary dari Daily Bible School kita. Sampai bertemu di summary berikutnya.